Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizka Naila Amalia dengan NIM 2041050101056 dari kelas PS3. Hari ini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadid tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Nah, di pembahasan kali ini tentang pengantar ilmu ekonomi makro, kita akan bahas sedikit atau menyinggung sedikit tentang apa itu ilmu ekonomi dan juga pembagian-pembagian dari ilmu ekonomi itu sendiri, baik itu dari ekonomi makro ataupun dari ekonomi mikronya. Yang pertama ada pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Nah, istilah ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Jadi, pengertian dari ekonomi itu sendiri gak jauh-jauh dari tentang bagaimana cara kita mengelola sumber daya yang ada dalam suatu proses rumah tangga, anggapannya seperti itu. Nah, sedangkan ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, apa saja sih pembagian ilmu ekonomi itu sendiri? Nah, ilmu ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ilmu deskriptif, ilmu terapan, dan juga ilmu teori. Kita akan membahas satu persatu tentang itu. Yang pertama kita akan bahas tentang ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi. Nah, fungsi ilmu ekonomi deskriptif itu adalah untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu tempat atau wilayah tertentu atau negara tertentu. Contohnya kayak apa? Contohnya gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Jadi ilmu ekonomi deskriptif itu ilmu yang menjelaskan gambaran fakta yang benar-benar ada gitu. Selanjutnya ada ilmu ekonomi terapan. Apa sih ilmu ekonomi terapan itu? Ilmu ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Jadi tuh seperti membahas tentang penerapannya dan juga prosesnya dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya tuh ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan juga lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan. Nah, ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi 2, ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi ekonomi makro ini cangkupannya lebih kecil gitu. Secara keseluruhannya itu lebih kecil karena yang membahas tuh tentang perilaku konsumen, perusahaan, juga harga-harga pasar, seperti itu yang dibahas. Lain halnya dengan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Jadi ekonomi makro itu menjelaskan tentang hal-hal yang lebih luas daripada ekonomi mikro, seperti pengaruhnya, dampaknya, seperti itulah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep dasar ekonomi makro. Nah, konsep dasar ekonomi makro ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada pendapatan dan pengeluaran. Ya, ini pendapatan dan pengeluaran dari hasil produksi rumah tangga itu kan ya. Nah, yang kedua ada pengangguran. Nah, pengangguran ini juga termasuk konsep dasar dari ekonomi makro, karena ketika ada pengangguran, maka terciptalah konsep dasar dari ekonomi makro ini. Nah, yang ketiga ada uang dan fungsinya. Uang dan fungsinya jelas di sini merupakan salah satu konsep dasar yang paling penting ya. Nah, yang keempat itu ada konsep dasar ekonomi makro, inflasi dan deflasi. Seperti yang kalian ketahui, inflasi itu dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Kenaikannya ini terjadi bukanlah hanya satu hari atau 1 bulan gitu, melainkan terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk deflasi sendiri adalah
Jika inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, nah deflasi ini kebalikannya. Jadi deflasi merupakan penurunan harga barang secara umum dan itu juga terus-menerus. Nah, yang berikutnya ada permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, apa sih permintaan agregat dan penawaran agregat itu? Permintaan agregat itu sendiri adalah merupakan jumlah atau total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Nah, untuk penawaran agregat sendiri itu adalah jumlah atau total penawaran barang dari jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya ada keseimbangan IS dan LM. Nah, keseimbangan IS ini sendiri adalah keseimbangan pasar barang. Nah, sedangkan keseimbangan LM ini sendiri adalah keseimbangan pasar uang. Dan yang terakhir ada ekspor dan impor. Pasti kalian udah tahu ya ekspor dan impor itu seperti apa. Nah, itu adalah konsep dasar ekonomi makro. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan ekonomi mikro dan makro. Dari ketenaga kerjaan ekonomi mikro, kebutuhan tenaga kerjanya itu dibutuhkan hanya satu perusahaan itu saja. Sedangkan kalau dari ekonomi makro, kebutuhan tenaga kerja itu secara keseluruhan, dilihat dari secara keseluruhannya. Nah, untuk konsumsinya, ekonomi mikro konsumsinya itu individu atau bisa disebut seperti konsumsi untuk perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk ekonomi makro itu konsumsinya itu untuk negara. Jadi ruang lingkupnya itu lebih luas, cangkupannya itu lebih luas. Nah, yang dari sisi produksinya, ekonomi mikro itu jumlah produksinya hanya untuk suatu perusahaan itu aja. Nah, kalau sedangkan ekonomi makro jumlah produksinya itu untuk nasional gitu. Nah, untuk yang terakhir itu dilihat dari sisi harganya. Kalau ekonomi mikro itu harganya itu dilihat dari setiap barang atau jasa, dijualnya itu dari setiap barang atau jasa. Sedangkan kalau ekonomi makro, harga barang atau jasanya itu secara keseluruhan. Jadi dihitung itu secara keseluruhan. Oke, itu saja penjelasan dan video tanggapan dari saya. Kurang lebihnya, saya ingin menanggapi bahwa dengan adanya ekonomi makro Islam ini, kita bisa belajar lebih banyak tentang konsep dasarnya seperti pendapatan, penawaran, terus juga inflasi, deflasi. Kita juga bisa belajar banyak tentang hal itu. Kita juga bisa tahu bedanya antara ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Dari situ kita akan belajar lebih dalam tentang ilmu ekonomi itu sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.